Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizky Alif Permana Putra dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat produk toko UMB. Nah, di sini saya menggunakan kode DAR. Pertama-tama saya membuat foldernya terlebih dahulu, yaitu dengan nama folder model. Nah, folder model ini berisikan file-file yaitu dengan login model, produk model, dan ada registrasi model. Nah, yang pertama di sini saya menjelaskan kode dari login model. Nah, kelas model ini sebuah kelas yang digunakan untuk merepresentasikan model data login dengan 5 properti yang mencakup kode respon dari server, status keberhasilan dari seperti login, token autentikasi yang diterima setelah login, ID pengguna yang berhasil login, dan elemen-elemen pengguna yang berhasil login. Struktur login model menggunakan parameter opsional untuk menginisialisasi properti tersebut. Nah, di sini ada from JSON, yaitu sebuah konstruktur tambahan yang memungkinkan pembuatan instance login model dari data JSON. Nah, fungsi data JSON ini menerima satu parameter obj yang merupakan sebuah map string dynamic yang merupakan representasi dari objek JSON. Ketika si JSON ini dipanggil, fungsi ini akan mengembalikan sebuah instance login model dengan menginisialisasi properti-propertinya berdasarkan data yang didapat di dalam objek JSON ini. Nah, secara khusus propertinya yaitu kode, status, token ID, dan user email. Oke. Selanjutnya yaitu kode dari produk model. Nah, kelas produk model ini memiliki 4 properti seperti ID, kode produk, nama produk, dan harga produk. Nah, tipe-tipenya ini berbeda ya, seperti ID tipenya integer, kode produk tipenya string, dan nama produk tipenya string, dan harga produk tipenya integer. Nah, konstruktur produk model ini inisialisasi nilai-nilai properti tersebut dengan parameter opsional. Fungsinya ini menerima sebuah objek map string dynamic yang merupakan representasi dari objek JSON. Ketika dipanggil, fungsi ini mengembalikan sebuah instance produk model dengan properti-properti berdasarkan nilai-nilai yang diberikan dalam objek JSON, misalnya ID diambil dari objek ID, kode produk diambil dari objek kode produk, nama produk diambil dari objek nama produk, dan harga produk diambil dari objek harga produk. Oke, selanjutnya yaitu kode registrasi model. Nah, kode registrasi model ini sebuah kelas yang digunakan untuk merepresentasikan model data registrasi. Kelas ini memiliki 3 properti, yaitu kode yang merupakan kode respon dari server, status yang menunjukkan keberhasilan registrasi, dan data yang berisi data tambahan terkait dengan registrasi. Konstruktur registrasi model memungkinkan inisialisasi properti-properti tersebut dengan parameter-parameter opsional. Fungsinya ini digunakan untuk membuat instansi registrasi model dari data JSON yang telah diberikan. Fungsi JSON digunakan untuk mengubah instance registrasi model menjadi fungsi copy-what digunakan untuk membuat salinan dari instance registrasi model dengan memperbarui properti-properti yang diberikan. Fungsi toString memberikan representasi string dari instance registrasi model yang berisi nilai-nilai properti. Oke, selanjutnya yaitu folder check membuat folder UI yang berisikan dari file-file login view, produk detail view, produk view list, dan registrasi view list. Oke, yang pertama ada file kode dari login view. Nah, login view ini adalah kelas login view yang turunan dari stateful widget yang memiliki 2 buah field yang mengatur status form dan loading. Dan di dalamnya ini terdapat 2 buah controller, text editing control yang digunakan untuk mengontrol input dari email dan password. Metode login dipanggil ketika tombol login ditekan, yang melakukan validasi form dan menginisiasi proses login simulasi dengan menampilkan icon loading antar muka pengguna terdiri dari field, email, dan password.
tombol login, serta link registrasi yang membuka halaman registrasi saat ditekan. Semua widget tersebut dikemas dalam scaffold yang memberikan struktur dasar untuk tata letak halaman dengan app bar yang menampilkan judul halaman. Selain itu, terdapat juga penanganan disposisi controller ketika widget tidak lagi dibutuhkan. Oke, file selanjutnya itu adalah file produk detail view. Oke, produk detail view ini, kelas produk view diturunkan dari stateful widget dan menerima instance produk model sebagai parameter opsional melalui konstruktor. Jika tidak ada produk yang diberikan, halaman akan menampilkan pesan bahwa produk tidak ditemukan. Saat produk tersedia, halaman akan menampilkan detail seperti kode, nama, dan harga produk. Selain itu, terdapat dua tombol untuk mengedit dan menghapus produk. Saat tombol edit ditekan, halaman produk view akan dibuka untuk mengedit produk, sementara tombol delete akan menampilkan dialog konfirmasi untuk menghapus produk. Ketika tombol delete ditekan, sebuah dialog konfirmasi muncul yang meminta pengguna untuk mengkonfirmasi tindakan penghapusan. Jika pengguna memilih tombol ya, fungsi confirm hapus akan dipanggil untuk menangani proses penghapusan data. Keseluruhan kode ini memberikan latar muka yang sederhana dan intuitif untuk melihat detail produk serta mengedit atau menghapusnya sesuai kebutuhan user. Oke, selanjutnya ada file registrasi view. Nah, di registrasi view ini adalah turunan stateful widget yang menangani proses registrasi pengguna baru. Pengguna dapat memasukkan informasi seperti nama, email, password, dan konfirmasi password. Melalui text box yang disediakan, konstruktor menerima parameter key untuk mengidentifikasi widget saat diperlukan perubahan atau penggambaran ulang. Dalam metode build ini, tata letak halaman dibangun menggunakan scaffold sebagai wadah utama dengan judul registrasi, serta menggunakan single child scroll view dan form agar pengguna dapat mengisi formulir secara vertikal dan memvalidasi input. Setiap text box menggunakan text form field dengan validasi khusus sesuai aturan yang telah ditetapkan, yang dijalankan saat tombol registrasi ditekan. Nah, tombol registrasi ditekan ini akan menampilkan indikator loading circular progress indicator selama proses registrasi, yang disimulasikan dengan memanggil fungsi register dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login setelah registrasi berhasil. Nah, seluruh controller untuk textbook diatur dan dispose saat widget tidak lagi diperlukan. Untuk mencegah kebocoran memori, ini memberikan antarmuka pengguna yang intuitif dan efisien untuk registrasi pengguna baru. Oke, selanjutnya yaitu ada product view. Nah, di kelas product view ini adalah turunan stateful widget yang bertanggung jawab untuk menampilkan formulir input produk. Nah, formulir ini mencakup field untuk kode produk, nama produk, dan harga produk, yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data produk pada saat inisialisasi metode initstate dipanggil menyiapkan form berdasarkan apakah produk sebuah ada atau tidak. Setiap text box untuk input kode produk, nama produk, dan harga produk dibuat menggunakan text form field dengan memvalidasi khusus untuk memastikan setiap field diisi dengan benar sebelum data dikirim. Nah, tombol simpan atau ubah ditampilkan sesuai dengan kondisi form dan akan menampilkan indikator loading jika sedang dalam proses pengiriman data. Saat tombol ditekan, fungsi submit form akan dipanggil untuk memvalidasi form dan menangani proses pengiriman data, yang disimulasikan dengan future delay. Nah, kode ini memberikan antarmuka pengguna yang intuitif untuk menambahkan atau mengubah informasi produk dalam aplikasi Flutter ini. Oke. Selanjutnya yaitu ada file product view list. Nah, kode ini yaitu kelas product view list yang menampilkan daftar produk dalam bentuk list view. Di dalam list view ini, setiap produk direpresentasikan sebagai item produk. Sebuah stateless widget yang menampilkan informasi produk seperti nama, harga, dan harga dalam cart. Ketika pengguna menekan salah satu item produk, maka aplikasi akan menavigasi ke halaman detail produk menggunakan navigator.
Halaman detail produk tampilkan menggunakan produk detail view yang juga menerima instance dari produk model. Sebagai parameter, tombol Add pada up bar memicu navigasi ke halaman tambah produk dan produk view. Selain itu, terdapat juga menu drawer yang saat itu belum diimplementasikan. Kode ini memberikan antarmuka pengguna yang intuitif responsif untuk melihat daftar produk dan detailnya dalam aplikasi Flutter. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan kodenya yang sudah saya buat. Ini ada member, saya jalankan. Kita akan menjalankannya di Chrome. Nah, di sini kita pilih Chrome. Yang kita run without debugging. Kita tunggu, kita loading sampai muncul. Nah, di sini sudah terlihat ya tampilan dari toko web ini. Ini ada tampilan login untuk login kita dan selanjutnya ada registrasi. Dan coba masukkan nama dan emailnya bebas. Bebas. Ini kita akan lakukan registrasi. Nah, setelah registrasi dia akan menuju ke tampilan login. Kita akan masukkan emailnya tadi kita buat. Coba telah kita buat tadi. Kita klik login. Loading, kita tunggu. Nah, setelah login kita akan diarahkan ke list produk. Nah, di sini ada produk-produk seperti produk game ini, dan yang pertama ada nama game dari Naruto Ultimate Ninja Storm 4 dengan harga 500.000. Produk kedua ini ada Dynasty Warrior 9 dengan harga 600.000, dan list terakhir produk ini ada Supermarket Simulator dengan harga 150.000. Oke, saya akan mengklik salah satu produk di sini ya. Misalnya saya akan mengklik Supermarket Simulator. Nah, di sini kita dituju ke detail produknya dengan di sini ada kode, nama, dan harga. Kodenya ini ada R127 dengan nama Supermarket Simulator dan harganya 150.000. Ketika kita klik edit, maka kita akan dituju ke ubah produk. Tetapi di sini belum bisa mengubah produknya karena belum membuat file database. Ketika kita klik ubah, dia tidak jadi apa. Nah, ketika kita klik delete, dia akan menampilkan navigator yakin ingin menghapus data ini. Kita klik ya, tidak terjadi apa-apa karena saya belum membuat kodenya. Oke. Nah, kita klik plus ini. Nah, ketika kita klik plus, maka dia akan melanjutkan ke tambah produk. Ini kita R180 dengan namanya mungkin pending ini, pending nih, dengan harga mungkin 50.000. Coba simpan apakah bisa. Nah, dia tidak terjadi apa-apa karena saya belum membuat file. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.